Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Syufik Hen. Saya adalah survivor breast cancer 2017. Saya adalah pejuang kanker. Bulan Maret 2016, saya sudah melakukan mamografi dan hasilnya clear. Di awal bulan November 2016, tiba-tiba payudara sebelah kanan saya terasa nyeri. Dan itu saya tidak terlalu menganggapi itu ada hal-hal yang bahaya. Beberapa hari kemudian timbul lagi rasa nyeri itu. Kemudian saya periksa di sekitar payudara saya, ternyata tidak ada benjolan. Dan berselang beberapa hari kemudian timbul lagi rasa nyeri itu. Kemudian saya berusaha mencari sesuatu, ada nggak nih benjolan di sekitar payudara saya. Ternyata saya menemukan benjolan di bawah putik payudara saya. Saat itu saya benar-benar merasa shock dan blank. Dan saya berusaha untuk tenang. Dimana di video ini saya ingin berbagi tips bagaimana saya menjalankan kemoterapi sebanyak 23 kali, bagaimana saya menjalankan dari kemo pertama sampai kemo terakhir, dan bagaimana akhirnya saya pun harus di maktektomi. Jadi di video kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana ketika saya udah mendapatkan benjolan itu, saya berpikir saya harus memeriksakan diri saya ke dokter. Kemudian pertengahan November saya memeriksa diri ke dokter. Dokter menyuruh saya untuk segera dibiopsi. Ada rasa takut di hati saya kalau ini benar kanker payudara. Kemudian saya pergi biopsi. Setelah pergi biopsi, hasilnya saya harus menunggu kurang lebih 2 minggu. Kira-kira setelah hamil menunggu pun saya menyiapkan hati saya dan bagaimana kalau itu kanker payudara. Akhirnya setelah 2 mingguan saya ke sana untuk mengambil hasil biopsi saya, dan saya membacanya, ternyata saya positif kanker payudara. Di situ hati saya benar-benar hancur dan pikiran saya pun blank. Tapi di mana saya berusaha membagikan tips, yaitu 3 tips sikap saya ketika saya melihat hasil biopsi saya kanker payudara. Kesatu, saya berdamai dengan hati saya. Saya bilang pada diri saya, oke, saya kena kanker payudara. Saya berharap diri saya bisa menerimanya, menjalankan pengobatan, dan saya berusaha berdamai dengan hati saya. Kemudian sikap kedua saya berdamai dengan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau saya saat ini saya sakit kanker. Saya berharap saya diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalankan semua pengobatan untuk sembuh. Kemudian sikap yang ketiga saya menerima dengan ikhlas semua kenyataan ini. Saya akan menerima efek kemo, finansial, apapun nanti yang akan terjadi, saya pasrah dan menerimanya dengan ikhlas. Inilah sikap saya saat itu.
Walaupun tidak mudah untuk menjalankannya, tetapi saya berusaha. Demikianlah sikap saya yang saya bisa sharekan ke teman-teman ketika saya melihat hasil biopsi saya positif kanker payudara. Karena bagaimana kalau kita tidak berdamai dengan hati, bagaimana kita bisa menjalankan pengobatan? Kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dimampukan untuk menjalankan pengobatan? Kalau kita tidak bisa menerima ikhlas semua kenyataan ini, bagaimana kita bisa tahan untuk menjalankan proses yang begitu panjang? Dikarenakan awal Januari 2017, saya mulai menjalankan kemoterapi yang pertama, di mana efek-efeknya mulai terasa. Rambut saya rontok, lidah saya baal, badan saya rasanya entah bagaimana, dan akhirnya pun saya harus membotakkan kepala saya. Kemo pertama, kemo kedua, kemo ketiga, dan kemo selanjutnya sampai ke-6. Akhirnya bulan Juni 2017 saya dioperasi. Saya dimastektomi. Setelah dimastektomi, 10 hari kemudian saya harus melakukan operasi kedua, yaitu skin graft, yaitu mengambilkan kulit di paha saya ditempel ke payudara saya, dimana untuk menunggu semua hasil operasi saya kering, saya harus setiap 2 hari ke wound care untuk menggantikan perban, diberikan obat. Sangatlah tidak mudah. Dimana setelah mastektomi, ini semua kelenjar getah diangkat, sehingga tangan ini akan menjadi kaku. Di video-video nanti saya akan membagikan bagaimana saya melatih tangan saya sampai tangan saya bisa sampai lurus ke atas seperti ini. Demikianlah video kali ini. Saya berusaha untuk membagikan pengalaman saya untuk menjalankan semuanya ini, dari kemo pertama sampai ke kemo yang ke-23. Bagaimana saya mengatasi efek-efek samping kemoterapi. Dan akhirnya sampai saya ke kemo ke-23, saya dimampukan dan dapat menjalankan kemo dengan lancar. Tentu tidak mudah, butuh perjuangan yang cukup berat, karena efek kemo di setiap orang itu pasti akan beda. Tapi saya berusaha untuk mengubah mindset saya. Saya berusaha untuk berpikir positif. Saya berusaha untuk mau sembuh. Bagaimana saya memaksa diri saya ketika efek kemo, lidah saya baal, tidak bisa merasakan, entah itu makanan apapun saya tidak bisa merasakan. Sehingga pada saat saya memaksa diri saya makan, terus saya makan buah jambu, saya cocokkan ke garam dengan cabai rawit supaya saya mau makan. Dan saya juga harus makan telur rebus setiap hari supaya saya tuh ada tenaga. Dan itu tidak mudah. Efeknya mual, diare, bahkan efek obat kemo Herceptin itu efeknya ke jantung saya. Jantung saya iramanya nggak enak, rasanya kayak ada air. Dan setiap kali saya makan, perut saya tidak bisa menerima. Dan itu membuat saya tuh makin tidak ada tenaga. Tapi saya terus berjuang dari kemo pertama sampai ke kemo yang ke-23. Dan akhirnya pun saya bisa melewatkan masa-masa itu. Masa-masa setelah mastektomi itu pun berat.
Tapi percayalah kalau kita akan bisa melewatkan itu apabila kita benar-benar mau melewati itu semua. Dan saya berharap teman-teman pejuang kanker, janganlah terlalu banyak bersedih. Karena kalau kita banyak bersedih atau kita banyak menangis, itu akan membuat imun kita drop, membuat kita tidak semangat untuk menjalankan kemoterapi. Karena kemoterapi itu dilakukan setiap 2 minggu. Karena itu teman-teman harus kuat untuk bisa menyelesaikan kemoterapi. Saya fokus di medis dan saya tidak melakukan herbal. Karena saya tidak mau menggunakan herbal. Saya disarankan oleh suami saya lebih baik fokus di medis dan lebih jelas hasilnya. Saya terus berharap saya dimampukan. Pada akhirnya pun saya dimampukan menyelesaikan kemoterapi, dimampukan untuk latihan gerak tangan, kemudian pun saya mengelola stres. Setelah saya selesai kemoterapi di bulan Juni 2018, itu hormon saya kacau balau. Luar biasa sekali kacau balaunya. Saya mudah marah, saya sangat sensitif, dan kadang berpikir untuk mengakhiri hidup ini karena sangat tidak mudah untuk menghadapinya. Jadi saya melewati masa-masa yang cukup berat, masa-masa yang begitu membuat saya terpuruk dan sulit untuk bangkit. Saya ingin berbagi pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan pengalaman hidup saya ini bisa berguna untuk para pejuang kanker yang pemula. Saya pun bergabung dalam grup merajut untuk mengelola stres saya. Saya mencari hobi lama saya. Akhirnya pun saya mendapatkan hobi lama saya bisa merajut. Saya membuat knokes, itu alias sumpelan untuk payudara. Demikianlah saya berbagi cerita bagaimana saya menjalankan kehidupan saya sebagai pejuang kanker. Demikianlah video saya kali ini. Semoga berguna, selalu semangat, dan terima kasih. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, pencet lonceng, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat membuat video-video yang berikutnya. Terima kasih.